karena usia muda ini adalah usia pembelajar, usia di mana dia ini masih mencari, ibaratnya jati diri juga masih mencari, ilmu juga dia masih terus mempelajari. Termasuk juga para sahabat Nabi yang paling dekat dengan beliau itu adalah para pemuda. Sahabat Abu Bakar juga para pemuda, sahabat Umar, kemudian orang-orang Ansor, orang-orang Muhajirin, semuanya itu kebanyakan adalah para pemuda. Sedangkan musuhnya Nabi, orang-orang Quraisy, orang-orang yang memusuhi Islam itu kebanyakan adalah orang-orang tua yang punya kejubudan berpikir dan juga memiliki ego yang sangat tinggi, karena Nabi itu akhlaknya mulia sekali, terkenal jujur, tidak pernah berulah. Bahkan dari muda ini ketika orang-orang pada masanya itu suka sekali untuk berpesta, kemudian orang-orang seusia Nabi pada masa mudanya itu suka melakukan hal-hal yang di situ tidak ada gunanya. Nabi itu terjaga dari hal itu. Memang namanya juga maksum ya. Maksum itu terjaga dari dosa. Bahkan dari kecil sampai besar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal bukan hanya yang berbau dosa tapi juga yang tidak ada gunanya. Nah, karena memang karakter kejumudan atau fanatisme berlebihan itu lebih banyak, mayoritas melekat kepada orang yang sudah tua. Sedangkan para pemuda ini adalah masa-masa pembelajar, sehingga dia ketika diberi sesuatu yang baru, dia terbuka. Karena memang pada masanya adalah masa pembelajar. Termasuk jargon yang saya sukai adalah salah satunya bangsa yang besar adalah bangsa yang belajar. Nah, di situ menunjukkan bahwa usia muda ini usia paling ideal kita untuk melakukan segala sesuatu yang ingin kita lakukan dalam hidup ini, entah itu mencari ilmu, membuat pergerakan, melakukan hal-hal yang memang di situ bisa memberikan kontribusi positif terhadap sosial, budaya, dan lain-lainnya. Tetapi dalam prakteknya, terutama kepada perempuan, tidak selalu perempuan ini diberikan kesempatan yang sama besarnya, peluang yang sama besarnya dengan laki-laki. Karena kita tahu bahkan dalam teks-teks fikih, kemudian Al-Quran, hadis, perempuan ini memang sebetulnya posisinya itu adalah untuk dijaga. Kita tahu bahwa arijalu qawamun 'alan nisa, meskipun ini adalah ranahnya rumah tangga ya, tapi di situ berarti ketika seorang laki-laki ini diberikan kekuatan lebih, berarti dia diberikan tanggung jawab yang besar pula. Kita tahu juga seperti apa yang dikatakan oleh Spider-Man. satu scene gitu yang di situ ada dialog, tulisannya begini, bahwa kekuatan yang besar itu membawa tanggung jawab yang besar, dan adanya ayat arijalu qawamun 'alan nisa itu harusnya juga disadari bahwa jika laki-laki ini diberi kekuatan yang lebih, maka dia juga memiliki tanggung jawab yang lebih terhadap wanitanya, sehingga bukan untuk merasa superior dan mendiskriminasi, tapi justru itu adalah menjadi penanggung jawab terhadap si wanita itu. Nah, di sini ketika perempuan ini tidak diberikan ranah yang sama, tidak diberikan kesempatan yang sama di ranah publik, sosial, maupun dinamika kehidupan yang bermacam-macam ini, maka sikap kita itu adalah merelevansi diri sebetulnya ya. Jadi kita tahu bahwa gerakan feminisme sekuler itu benar-benar menyetarakan kedudukan perempuan dengan laki-laki. Padahal hal itu tidak bisa kita ambil mentah-mentah dan diimplementasikan ke budaya kita. Karena setiap budaya itu memiliki jenis tantangan yang berbeda. Lah, tugas kita itu adalah merelevansi. Makanya kenapa tadi saya bilang para pemuda itu boleh mengambil gerakan, tapi dia harus belajar juga dari sejarah bangsanya sendiri, belajar dari orang-orang tua, bersedia untuk menerima kritik konstruktif, karena kita tahu bahwa sebelum mengambil langkah seperti halnya yang Gus Dur lakukan, sebelum maju pasti melihat ke belakang dulu, lihat sejarahnya itu bagaimana, sehingga dalam mengambil pergerakan kita tuh paling relevan, kita bisa relevan terhadap apa-apa yang akan kita lakukan.